Kiranya Roh Kudus menyertai kami selalu, Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu menyertai, memberkati, Tuhan. Segala kuasa kegelapan dan doa jangan mengganggunya, mempatahkan dan sukan dalam nama Yesus. Kiranya Engkau berkati kami, urapi kami satu persatu, Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau berkati. Haleluya, amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Indra Winata. Baiklah Bapak-Bapak, belum ada Ibu. Seberapapun kita ada saat ini, mari kita tetap memuji, memuliakan Tuhan, dan juga kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Stanley Iskandar. Saya akan coba pilih beberapa lagu sambil menunggu teman-teman yang lain ya. Ya, kita nyanyikan lagu Bapa Surgawi. Bisa dengar suara saya? Bisa. Kedengaran? Ya, dengar. Dengar ya. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu
bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku, karena rencanamu indah bagiku. Amin. Lanjutkan dengan lagu yang kedua, lagu Bapa yang Kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Amin. Sebentar. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya akan nyanyikan sebuah lagu lagi. Tapi ini suaranya kecil ya, saya mau gedein dulu.
Suara Pak Doni nggak ada. Lagunya aja. Iya, nggak ada suara ya. Iya. Nggak ada suaranya tadi. Musiknya aja, Pak. Musiknya aja Nggak ya. ada, nggak ada vokalnya. Sama Pak Doni nggak keluar suaranya. Nggak keluar suaranya Oke. Pak Doni. Oh iya, saya matiin. Aduh. Oke, sekarang coba ya sekali lagi. Tolong kasih tahu ya kalau nggak keluar ya. Sekarang keluar suaranya. Keluar Yang suaranya. coba nyanyi. Masuk musiknya. Suaranya Pak. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu,
tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Amin. Ya, saya persilakan hambanya Pak Stanley untuk menyampaikan firman Tuhan. Silakan. Terima kasih untuk Pak Joni dan Pak Mingguan, pendeta Mingguan yang sudah memberi kesempatan pada saya untuk menyampaikan firman Tuhan, membagikan di antara kita ya teman-teman. Tema yang saya ambil hari ini adalah hidup berkenan. Jadi saya pikir ini penting juga untuk kita diingatkan bagaimana hidup yang berkenan itu yang Tuhan maksud ya. Jadi jangan sampai kita tidak berkenan sampai kita dipanggil Tuhan. Jadi kita persiapkan diri supaya berusaha hidup setiap hari kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita berdoa dulu ya sebelum kita masuk. Terima kasih. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Terima kasih Bapak yang ada di surga untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan pada kami boleh berkumpul kembali di Zoom FM Family Ministry ini untuk mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu ya Bapak. Urapi kami semua yang akan mengikuti Zoom maupun yang akan mendengar kembali YouTube. Biarlah yang hamba sampaikan sore ini bisa dimengerti, diterima, disimpan dalam hati dan pikiran menjadi rema bagi kami semua. Kami mau mempersiapkan diri kami dan berusaha hidup senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak. Kami semua, biarlah kami boleh mengerti yang akan kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat sore teman-teman semua yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk kita ikut Zoom sore hari ini ya. Jadi saya pikir hidup berkenan ini sangat penting untuk kita diingatkan kembali. Jangan sampai nanti kita ketemu Tuhan. Tuhan bilang, aku tidak pernah kenal engkau ya. Seperti di Matius 7 ayat 21 dan 22. Saya berpatokan dari ayat ini. Matius 7 ayat 21 dan 22. Di situ dikatakan, judulnya hal pengajaran sesat ya. Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saya ulang, yang masuk dalam kerajaan surga, kata Tuhan Yesus, bukan yang berseru Tuhan, Tuhan, tapi yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat 22, pada hari terakhir, banyak orang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi saya pikir dari ayat ini, kalau saya menangkap ini pada hari terakhir, berarti hari penghakiman ya. Hari terakhir
yang dimaksud Tuhan, kalau saya menangkapnya adalah hari penghakiman. Sebab kita semua akan menghadap Tuhan ya. Nanti satu saat waktu kita dipanggil, semua akan menghadap Tuhan satu persatu. Tidak bisa rame-rame ya. Tidak bisa memakai uh, denominasi saya dari GBI, saya dari Katolik, saya dari Protestan, saya dari GKI. Enggak ya. Tuhan panggil kita satu persatu. Nggak bisa sekeluarga gitu. Suami istri nggak bisa. Oh, diwakili suami atau diwakili istri. Satu persatu akan di menghadap tahta pengadilan Tuhan ya. Itu kita bisa baca di 2 Korintus 5 ayat 10 dikatakan kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Kita semua harus. Berarti tidak bisa tidak ya, harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Nah, nanti pada hari terakhir itu Tuhan akan menghakimi kita. Jadi kita nggak bisa berkelit lagi, nggak bisa berbohong lagi di hadapan Tuhan. Ya di situ di Tuhan tentukan kita selama ini apa yang kita lakukan. Dan supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya ya. Jadi kita dikasih kesempatan untuk bersiap-siap, berhati-hati dalam hidup ini. Supaya jangan sampai Tuhan bilang aku tidak pernah kenal engkau. Nah, kalau kita perhatikan hidup berkenan ya, banyak orang juga yang masih bertanya-tanya. Waktu itu ada yang tanya sama saya, hidup berkenan itu yang seperti apa sih gitu ya. Kalau ditanya begitu, kita dalam waktu singkat ngejelasinnya susah juga ya, sebab banyak ayat-ayat yang menjelaskan yang dimaksud hidup berkenan itu seperti apa gitu. Nah, kalau kita perhatikan di Perjanjian Lama, orang-orang yang hidupnya berkenan itu yang saya catat adalah Ayub ya. Pertama Ayub. Nah, Ayub itu Tuhan bilang tidak ada seorang pun di dunia ini, di bumi ini yang saleh seperti Ayub. Berarti di seluruh dunia yang saleh cuma Ayub doang saat itu gitu. Kemudian satu-satunya orang di bumi yang saleh Ayub. Nah, Ayub ini hidupnya juga masih banyak penafsiran ya. Ada yang bilang itu sebelum Abraham mungkin Ayub hidupnya ya. Sebab saat itu kan anak-anak manusia, katanya anak-anak manusia dan iblis masih bisa menghadap pada Bapa ya. Nah, iblis masih bisa menghadap kepada Bapa. Berarti waktu itu jangan-jangan iblis masih sama-sama, belum dibuang ke bumi gitu ya. Tapi udah ada Ayub di situ gitu ya. Nah, kemudian setelah Ayub yang saya mencatat juga ada Abraham ya. Abraham yang hidupnya berkenan, terus ada Henok. Nah, Henok ini masih turunannya Adam ya, turunannya Set. Kemudian di Ibrani 11:5, Henok ini juga bergaul dengan Tuhan dan tidak mengalami kematian. Henok diangkat langsung ya dengan tubuhnya dan diganti dengan tubuh kemuliaan. Berarti zaman dulu Perjanjian Lama juga udah ada pengangkatan dengan tubuh manusia diubah jadi tubuh kemuliaan. Kemudian ada juga Musa, Daniel, Daud ya, Yusuf dan lain-lain. Nah, kalau di Perjanjian Baru saya mencatat yang hidupnya berkenan itu adalah Yesus ya. Sebab 2 kali Bapak bilang di Matius 3 ayat 16-17 waktu setelah Tuhan Yesus dibaptis ya. Bapak bilang, jadi kalau pengen tahu hidup berkenan kayak apa sih? Ya yang Tuhan Yesus maksud berkenan, bilang berkenan ya siapa Tuhan Yesus gitu ya. Ayat 3, nah kita ikutin apa yang Tuhan Yesus lakukan, itu yang pasti berkenan. Matius 3 ayat 16-17. Waktu Tuhan Yesus setelah dibaptis ya, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Roh Allah seperti burung merpati, bukannya berupa burung merpati ya. Seperti. Lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi yang udah pasti kehidupan Tuhan Yesus itu yang berkenan di hadapan Bapa, dan yang bilang dia anak Allah siapa? Ya Allah sendiri ya. Inilah anakku yang kukasihi. Kemudian satu lagi, sekali lagi Bapak ngomong waktu di ketemu Elia dan Musa ya. Di Matius 17 ayat 5. Matius 17 ayat 5. Sekali lagi Bapak bicara bahwa Yesus adalah anaknya yang berkenan dan dikasihi ya.
Matius 17 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi ada pesan Bapa menyatakan Yesus adalah anaknya yang berkenan, yang dikasihi, dan Bapa menyuruh kita dengarkanlah dia, gitu ya. Jadi kalau mau hidup berkenan ya dengarkan Yesus, gitu. Apa yang Yesus ceritakan, apa yang Yesus katakan. Jadi ada tiga kalimat menurut saya ya. Kalimat pertama mengasihi, dikenal Allah, hidup berkenan, dan mengasihi Allah. Nah, saya mau tanya sama teman-teman nih, kira-kira dikenal Allah dulu apa hidup berkenan dulu? Yang duluan yang hidup berkenan dulu baru dikenal, apa dikenal dulu baru hidup berkenan? Duluan ya kira-kira ya. Berkenan dulu baru dikenal, apa dikenal dulu baru berkenan? Itu berkenan dulu. Berkenan dulu baru dikenal ya. Pak Iya. Hendra. Terus ada lagi yang mau jawab berkenan dulu apa dikenal dulu? Kenal dulu kali. Dikenal dulu. Ya, ini emang bingung ya, duluan mana nih dikenal dulu baru Dikenal berkenan? Berkenan dulu baru dikenal ya Pak. Nah, ini Bu. dulu, baru berkenan. Dikenal dulu lah. Dikenal Dikenal dulu. baru Betul Ibu Lydia. dikenal dulu. Kenal dulu baru Berkenan dong. Kan Tuhan kenal Kalau kita. belum mana bisa berkenan. Ada Ibu Poni, ada Ya Bu Kalau- Poni ya, jawabannya ya Bu Poni ya. kalau manusia kan yang kita kenal belum tentu berkenan sama kita gitu loh. Banyak yang kita kenal tapi belum tentu ada yang suka gitu ya meskipun kita kenal. Kalau di 1 Korintus 8 ayat 3 kan dikatakan orang yang mengasihi Allah dikenal Allah. Berarti harus mengasihi dulu dong baru dikenal ya. Terus kalau Iya. berkenan Betul Pak. mengasihi baru dikenal Allah ya. Kalau nggak mengasihi Allah nggak dikenal nih. Terus hidup berkenan itu kira-kira kurang lebih berkenan artinya apa? Menyenangkan ya, menyenangkan hati Bapak ya. Nggak bikin kesel. Kita punya anak, kalau ada anak yang nurut sama kita, nggak pernah ngebantah, ya itu kan kita sayang ya, berkenan itu. Nah, jadi kalau mau dikenal Allah kan harus mengasihi Allah. Nah, kalau hidup berkenan itu, saya pikir sih mestinya berkenan dulu baru dikenal Allah ya. Kalau nggak berkenan ya dia nggak kenal, dia cuma tahu, ya emang tahu nama semua orang juga tahu, tapi Berkenan dulu baru dikenal ya. iya berkenan dulu baru dikenal Allah gitu. Kalau nggak dikenal, ya tadi kan di Matius 7, aku tidak pernah kenal engkau. Meskipun saya pikir kita udah bikin mujizat, udah ngusir setan, tapi Tuhan nggak kenal kok gitu. Aja hidupnya nggak berkenan. Nggak berkenan, makanya Tuhan nggak kenal gitu. Berarti berkenan dulu ya, baru dikenal. Nah, Jadi kemudian salah. kalau kita udah berkenan, menyenangkan hati Bapa, baru dia kenal gitu. Betul Dia- deh. Dan itu jawabannya tuh ya. Kemudian kalau gitu kita udah tahu nih, manusia di kemudian baru yang hidupnya berkenan adalah Tuhan Yesus ya. Inilah anakku yang kekasih. Jadi kita harus hidup seperti Tuhan Yesus dong. Gitu ya. Banyak orang yang bilang, mana bisa sih manusia hidup seperti Tuhan Yesus? Dia kan Tuhan gitu. Kita kan manusia, mana bisa gitu. Tapi ada ayat yang bilang kan, kita harus punya pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Yesus Kristus ya di Filipi 2 ayat 5. Jadi Filipi 2 ayat 5 mengatakan kita juga harus punya pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Yesus Kristus. Berarti bisa nggak kira-kira kalau ada ayat itu? Harusnya bisa gitu ya. Tapi ya itu masing-masing tergantung kita lah. Yang mana yang lebih kuat, kebaginannya atau rohnya gitu ya. Kalau hidup di pikiran Roh Kudus harusnya bisa punya pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Berarti punya pikiran dan perasaan berarti punya karakter Kristus ya. Nah, coba kita perhatikan
apa sih saya mencatat di sini beberapa karakter Kristus yang terdapat di Alkitab ya. Pertama, di Matius 11 ayat 29, Matius 11 ayat 29 katakan Tuhan itu lemah lembut dan rendah hati ya. Karena itu lemah lembut, Tuhan sendiri yang lemah lembut dan rendah hati. Jadi minimal kita kalau mau hidup berkenan harus punya karakter sifat yang lemah lembut dan rendah hati dong, betul nggak? Nah, lemah lembut itu apa sih gitu? Lemah lembut itu artinya bisa menerima kritikan orang, bisa menerima nasihat orang ya, nggak sombong ya, nggak merasa diri udah pinter, nggak perlu dinasihatin ya, dan rendah hati gitu, rendah hati. Nah, makanya saya bilang kalau manusia ada yang sombong, aneh gitu ya. Tuhan Yesus saja rendah hati, Tuhan loh, bukannya raja ini, raja di atas segala raja. Tuhan aja rendah hati, masa kita manusia mau tinggi hati kan? Nggak pantas, kan nggak berkenan lagi ya. Kemudian yang kedua, karakter Tuhan Yesus adalah murah hati. Dia juga selain lemah lembut, rendah hati, murah hati ya. Itu kan sifat-sifat yang ada di kasih ya, makanya Allah itu kasih. Jadi murah hati coba kita baca Matius 5 ayat 42. Matius 5 ayat 42. Dia bilang begini, berilah pada orang yang meminta padamu, janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kemudian Matius 14 ayat 15. Matius 14 ayat 15. Matius 14 ayat 15. Menjelang malam, murid-muridnya datang padanya dan berkata, tempat ini sunyi. Waktu Tuhan kasih makan 5.000 orang ya. Jadi dia murah hati ya. Jadi orang yang ngikutin dia tuh sampai sore belum pada makan. Terus Tuhan berbelas kasihan menyediakan makanan untuk mereka. Kemudian Tuhan juga pengampun ya, bisa mengampuni. Itu Matius 6 ayat 11 sampai 15. Itu doa Bapa kami ya. Terus tetap mengasihi dan mendoakan meskipun musuh. Nah ini yang paling susah ya. Ini udah kelasnya kasih agape nih, kasih Tuhan. Kasih agape itu adalah kasih walaupun ya, walaupun dia jahat ke kita tetap baik. Walaupun dia tidak seagama dengan kita tetap baik sama dia. Terus musuh aja harus dikasihi gitu. Apalagi mantan suami atau mantan istri ya. Mantan teman gitu. Musuh aja mesti dikasih. Kemudian yang ada lagi, hidup dipimpin oleh roh, tidak gila hormat, menantang, tidak menantang, tidak mendengki. Itu di Galatia 5 ya. Jadi buah roh itu adalah karakter Kristus ya. 9 karakter yang ada di buah roh itulah karakter Kristus. Kita berusaha minta pertolongan Roh Kudus supaya kita memiliki buah roh itu. Makanya juga ada ayat mendukung kalau kita tidak berbuah akan dipotong dan dibuang. Jadi Tuhan mengharapkan apa menuntut kita hidup berbuah kalau mau selamat, kalau enggak dipotong ya. Dan taat kepada Bapa atau perintah Bapa. Jadi kunci selanjutnya hidup berkenan itu harus taat. Coba kita baca Matius 26 ya. Taat kepada Bapa, semua perintah-perintahnya ya. Matius 26, taat dan setia ya. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Matius 26 ayat 39. Waktu di Taman Getsemani ya. Jadi waktu cawan itu mau dikasih kan Tuhan Yesus sampai 3 kali minta kepada Bapa kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tapi biar kehendakmu yang jadi. Itu menunjukkan ketaatan Tuhan Yesus ya. Meskipun dia tahu nih bakalan dia diseksa, disalib, pasti dia udah tahu ya. Sampai dia mohon kalau boleh secara manusia dia takut juga menghadapi itu ya secara kemanusiaan. Tapi dia taat sampai mati supaya kita semua bisa diselamatkan. Dan yang ada lagi tidak melakukan keinginan daging. Nah ini yang kita mesti tahu ya. Banyak kita tidak bisa melawan ini ya.
Di Galatia 5 itu keinginan daging. Coba. Ini jangan sampai kita lakukan supaya kita hidup berkenan. Galatia 5, 16, 18. Hidup menurut daging atau roh judulnya. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Rohnya roh besar ya, roh Tuhan. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi biasanya memang kedagingan lebih kuat daripada rohnya ya. Daripada roh Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Kita banyakkan ngelawan aja gitu ya. Apa sih perbuatan daging? Itu ayat 19 sampai 21 ya. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, ya berantem melulu sama orang, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah ini kita coba diingetin terus ini jangan sampai kita melakukan ini ya. Dengan pertolongan Roh Kudus kita lawan kedagingan, jangan sampai kita melakukan perbuatan daging yang di Galatia 5 ayat 19 sampai 21 ya. Nah kemudian Tuhan juga menuntut kita hidup berbuah, menghasilkan buah roh ya. Di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ya. Jadi itulah karakter-karakter Tuhan Yesus ya yang harus kita miliki. Kita mempunyai pikiran dan perasaan seperti Kristus. Nah itu baru hidup berkenan di hadapan Bapa ya pasti. Karena Bapa sendiri yang bilang inilah anakku yang kukasihi. Jadi bukannya gara-gara dia anak Allah makanya hidupnya berkenan. Enggak ya. Kita semua juga kan anak-anak Allah. Siapa yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi Tuhan Yesus yang sulung yang pertama. Nah kita anak-anak angkatnya. Tuhan Yesus ini kan anak aslinya ya, anak satu-satunya yang dikorbankan untuk kita semua. Jadi kalau kita anak angkat, tapi statusnya tetap anak. Jadi yang mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kuasa untuk apa? Sebetulnya katanya terjemahan aslinya bukan kuasa tapi otoritas ya. Otoritas menjadi anak-anak Allah. Jadi kita punya warisan, nanti Tuhan akan berikan kita warisan kerajaan sorga, bisa masuk ke dalam kerajaan sorga, memerintah bersama Tuhan, itu maksudnya ya. Jadi tadi kita udah baca kira-kira karakter Tuhan Yesus yang seperti tadi saya sampaikan. Nah sekarang hidup yang tidak berkenan itu seperti apa? Nah ini yang kita harus jauhi ya. Di Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, Ibrani 11 ayat 6, yang tidak berkenan ya. Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling pada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah pada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Jadi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan. Iman kepada siapa gitu ya? Kepada Bapa, kepada Yesus ya, Tuhan kita. Jadi makanya Tuhan bilang di Markus 1 ayat 15, bertobatlah dan percayalah pada Injil. Kenapa kita harus percaya pada Injil? Karena tanpa percaya pada Injil dan tanpa baca Injil kita nggak tahu maunya Bapa apa, maunya Elohim apa gitu ya. Yang Tuhan kehendaki manusia lakukan apa. Kalau kita tanpa baca Alkitab, ya nggak tahu karena memang yang menciptakan manusia kan Bapa gitu ya, bukannya Allah lain. Dari kejadian kan kita udah tahu ya yang menciptakan alam semesta siapa, yang menciptakan manusia siapa. Di Yohanes 1 juga pada mulanya firman bersama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dianya Yesus. Jadi yang menciptakan alam semesta dan manusia siapa? Ya Yesus. Yesus dan Bapa ya, marilah kita menciptakannya. Jadi Bapa dan Yesus sama-sama dan Roh Kudus Elohim menciptakan alam semesta dan manusia. Makanya suruh bertobat, percaya Injil supaya tahu gitu awal mulanya kita diciptakan sama siapa dan apa yang harus kita lakukan.
tujuan Tuhan menciptakan manusia apa gitu, kita mesti tahu ya, untuk menyenangkan hati dia. Kemudian waktu dia ciptakan Adam dan Hawa, nggak ada kepikiran tuh dia bakal apa, Adam dan Hawa bakal dihukum nantinya ujung-ujungnya, enggak. Tapi nggak pikiran ke situ ya. Jadi kayak kita aja punya anak, nggak kepikiran dong anak kita bakal jadi penjahat, bakal mengkhianati kita, bakal nyusahin kita, enggak ya. Nggak kepikir. Tuhan menciptakan menurut rupa dan gambar kita. Jadi manusia ini makhluk yang mempunyai karakter seperti Tuhan sebetulnya sebelum jatuh dalam dosa ya. Kemudian kalau kita baca tadi, tanpa iman tidak mungkin berkenan. Kemudian di Roma 6 ayat 6 sampai 8, coba ada yang bisa bantu saya gantian Roma 6 Roma 8 ayat 6 dan 8. Bu Foni atau Pak Joni, Roma 8. Roma 8 ayat 6 sampai 8 ya Pak Stanley. Ya betul. Silakan Bu. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat 7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Amin. Ya, amin. Ya, jadi di sini dijelaskan lagi yang hidup dalam daging tadi, yang melakukan keinginan daging itu tidak mungkin berkenan kepada Allah ya. Nah, kalau nggak berkenan kan ntar aku tidak pernah mengenal engkau, Tuhan bilang gitu ya. Kemudian yang ada lagi Bu Foni, Roma 12 ayat 1 sampai 2. Buka dulu Pak, buka dulu. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin. Amin. Nah, itu kita harus belajar ya, jangan seperti serupa dengan dunia ini. Maksudnya jangan karakter tingkah laku kita seperti orang dunia yang tidak mengenal Tuhan ya, tidak percaya pada Tuhan. Kemudian Yakobus 4 ayat 4. Yakobus 4 ayat 4. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidak kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah pemusuhan dengan Allah? Jadi hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Amin. Ya, jelaskan siapa yang bersahabat dengan dunia ini, maksudnya bersahabat dengan kelakuan-kelakuan yang ada di dunia ini yang bertentangan dengan firman Tuhan, menjadikan dirinya musuh Allah lah. Kalau kita udah jadi musuhnya Tuhan, siapa yang bisa belain kita lagi gitu ya? Nanti kan pada hari terakhir tadi kita baca semua akan menghadap Dia, semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Jadi kalau kita udah jadi musuhnya Dia, mana mungkin kita bisa diselamatkan gitu ya? Meskipun Dia udah menawarkan keselamatan, tapi kita tetap bandel, di ujung kehidupan dihakimi, diadili, ternyata kita bersahabat dengan dunia gitu ya. Kemudian ada lagi saya mencatat juga ayat-ayat yang Tuhan benci, Tuhan tidak suka, dan kekejian bagi Tuhan ini juga harus kita ketahui ya, jangan sampai kita melakukan ini. Coba kita baca di Imamat 20 ayat 13. Ada yang mau gantian Imamat 20 ayat 13?
atau Bu Poni lagi. Ya, kita lupa dong. Imamat 20 ayat 13 ya Pak Stanley. Ya, Bu. Bila seorang laki-laki tidur dengan secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Amin. Ya, jadi di sini Tuhan jelaskan ya, bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki, jadi laki-laki sama laki-laki nih, ya, secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi gay ya, zaman Gay. sekarang ya bilang gay atau homo, jadi duanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa pada mereka. Kemudian Ulangan 7 ayat 25-26. Ulangan 7 Ulangan 7 25-26. Ulangan 7 ayat 25 sampai 26. Patung-patung Allah mereka harus kamu bakar habis, perak dan emas yang ada pada mereka janganlah kau ingini dan kau ambil bagi dirimu sendiri, supaya jangan engkau terjerat karenanya, sebab hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. 26-nya juga Pak. Ya. 26. Dan janganlah engkau membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu, sehingga engkau pun ditumpas seperti itu. Haruslah engkau benar-benar merasa jijik dan keji terhadap hal itu, sebab semuanya itu dikhususkan untuk dimusnahkan. Amin. Ya, jadi Tuhan tidak menghendaki kita bawa masuk patung-patung Allah mereka ya, patung-patung yang disembah oleh mereka maksudnya ya. Kemudian ada lagi di Ulangan 18 ayat 9-13 nanti dibaca, ada lagi. Nah ini ayat 2 Ulangan 22 ayat 5 coba. Tadi ya sambungannya yang laki-laki sama laki-laki, ini juga ya Ulangan 22 ayat 5 coba. Ulangan 22 ayat 5. Ulangan 22 ayat 5. Seorang perempuan jangan memakai pakaian laki-laki dan seorang laki-laki jangan mengenakan pakaian perempuan. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Amin. Ya, amin. Jadi nggak boleh juga ya, laki pakai baju perempuan, perempuan pakai baju laki. Kemudian, nah ini juga di Ulangan 25 ayat 16. Coba. Kita nggak boleh curang, kata Tuhan ya. Ulangan 25 ayat 16. Ulangan 25 ayat 16. Sebab setiap orang yang melakukan hal yang demikian, setiap orang yang berbuat curang adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Ya, Tuhan nggak suka kita curang gitu ya. Ini kaitannya kalau jualan nih dengan timbangan diganjel, dikurangin gitu ya. Nah ini Tuhan juga bisa sakit hati nih, jangan main. Di coba Ulangan 27 ayat 15. Ulangan 27 ayat 15. Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, suatu kekejian bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang yang mendirikan dengan tersembunyi, dan seluruh bangsa itu haruslah menjawab amin. Ya, ayat 16 saya sambung ya. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya. 17 terkutuklah orang yang menggeser tanah bersamanya ya, nyerobot tanah. Kemudian terkutuklah orang yang membawa seorang buta ke jalan yang sesat. Terus terkutuklah orang yang memperkosa hak orang lain, orang asing, dan yatim dan janda. Ini terkutuk ya, udah pasti tidak berkenan itu ya, sampai malah dikutuk. Kemudian
Nih Tuhan bisa sakit hati nih, Ulangan 32 ayat 16 coba. Ulangan 32 ayat 16. Mereka membangkitkan cemburunya dengan Allah asing. Mereka menimbulkan sakit hatinya dengan dewa kekejian. Ya, jadi Tuhan nggak suka ya kalau kita menyembah yang lain. Allah itu pencemburu ya. Nah, ini yang terakhir coba di Malaiki 2 ayat 16. Malaiki 2. Malaiki 2 ayat 16. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Amin. Ya, amin. Jadi kira-kira itu nanti mungkin ada lagi kalau dicari-cari ya teman-teman bisa cari lagi. Nah, itu yang saya catat aja. Jadi sekarang kita udah tahu ya. Jadi maksudnya yang hidup berkenan itu ya kalau paling gampang ya ikutin aja yang karakter Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus lakukan ya. Sebab udah pasti Tuhan Yesus yang berkenan. 2 kali Bapak bilang inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan ya. Kenapa Tuhan Yesus dibilang anak Allah? Karena dia berasal dari Allah. Dan siapa yang bilang dia anak Allah? Ya Allah sendiri, inilah anakku gitu ya. Bukannya kita yang mengangkat dia jadi anak Allah ya. Ya kira-kira itulah yang bisa saya sampaikan sore hari ini untuk bukan mengajari, bukan menggurui, tapi mengingatkan kita kembali supaya patokan saya di Matius 7 ayat 21-22 tadi ya, pada hari terakhir kita akan menghadap tahta pengadilan Tuhan Yesus dan akan dihakimi perbuatan yang kita lakukan selama di dunia ini. Dan jangan sampai Tuhan bilang aku tidak pernah kenal engkau ya. Jadi kita berusaha hidup berkenan di hati Bapa, senantiasa hidup berkenan di hati Bapa dengan pertolongan Roh Kudus ya. Jadi udah pasti perbuatan daging, keinginan daging itu pasti tidak berkenan dan Tuhan tidak suka ya dengan hal-hal yang demikian. Baik, kita satukan hati lagi, kita berdoa sebelum masuk dalam tanya jawab ya. Makasih Bapak, hamba sudah selesai menyampaikan bagian kebenaran firman-Mu. Bapak, biarlah Tuhan urapi lagi kami semua, biarlah apa yang telah kami dengar, kami mengerti, kami simpan dalam hati kami. Makasih Bapak, mampukan kami ya Kudus untuk melakukan semua perintah-Mu dan hidup ya, hadapan-Mu, punya pikiran dan perasaan seperti Tuhan kami Yesus Kristus, punya karakter seperti Tuhan kami Yesus Kristus, teladan kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Oke, ya. Terima kasih untuk Pak Stanley sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini dengan tema yang berkenan. Sebentar, apa tadi? Ya, judulnya adalah hidup berkenan. Ya, tadi sudah disampaikan. Ya, kalau mau hidup berkenan kepada Tuhan, ya harus mengikuti apa yang teladan karakter daripada Tuhan Yesus itu sendiri ya. Tadi banyak sekali ayatnya, saya rasa saya tidak usah sebutin lagi satu persatu, nanti bisa didengarkan kembali di YouTube ya. Tapi yang penting adalah bagaimana supaya kita dikenal sekaligus berkenan di hadapan Tuhan. Nah, itulah apa yang harus kita lakukan, tadi sudah disampaikan dengan secara panjang lebar. Jadi nanti silakan diperhatikan lagi ya di YouTube. Oke, baik. Karena Pak Gembala sudah keluar, jadi sebelum kita masuk doa syafaat, kita nyanyikan satu lagu lagi ya. Baik.
Kita nyanyikan lagu. Setelah itu nanti Bu Foni ya pimpin doa. Kita nyanyikan lagu Hati Sebagai Hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Dalam roda kebenaran sampai selamanya. Ya, saya persilakan Ibu Foni untuk pimpin doa syafaat. Silakan. Selamat sore Bapak, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Bapak terima kasih acara Family Ministry berjalan dengan lancar Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Bapak kami juga berdoa untuk Pak Stanley Tuhan yang telah menyampaikan sabdamu Tuhan. Engkau beri hikmah pewahyuan lebih lagi Tuhan supaya kami yang ada di
family ministry harus hidup berkenan kepada Engkau Tuhan. Bapa, kami percaya tuntunlah langkah kehidupan kami Tuhan. Bapa, kami juga mau seperti Engkau disempurnakan setiap hari Bapa. Bapa, Engkau beri dia Pasteni kesehatan lebih lagi Tuhan. Bapa, Engkau juga berkati pelayanan Pasteni lewat kehidupan Pasteni, banyak jiwa diselamatkan Bapak. Kau juga berkati keluarga, istri, anak, mantu, dan cucunya Tuhan. Supaya satu keluarga boleh setia melayani Engkau. Kau cukupkan dana-dana kebutuhan Pasteni Tuhan. Bapak, kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Kau pakai lebih lagi Tuhan. Lewat kehidupan banyak jiwa diselamatkan untuk kemuliaan nama-Mu Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk Pak Kong Mingwan Tuhan. Sebagai gembala di family ministry, beri kekuatan kesehatan lebih lagi Bapak. Engkau beri visi misimu Bapak. Engkau beri pewahyuan lebih lagi Tuhan. Supaya family ministry boleh berkembang untuk kemuliaan nama-Mu Bapak. Bapak, kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Engkau juga berkati sebagai apa Tuhan dalam keluarganya Tuhan. Engkau juga berkati istri, anak, mantu, dan cucunya Tuhan. Supaya satu keluarga boleh setia melayani Engkau Bapak. Lewat kehidupan Pak Komingwan banyak jiwa diselamatkan di daerah Bojong Tuhan. Bapak, kami percaya Engkau juga berkati pelayanan Pak Komingwan di mana Engkau tempatkan dia berada Tuhan. Banyak jiwa diselamatkan Bapak. Engkau juga beri dia kesehatan lebih lagi Tuhan. Engkau beri dia tanggung jawab lebih lagi Tuhan. Supaya apapun yang dikerjakan boleh berhasil untuk kemuliaan nama-Mu Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk Pak Hendra Winata Tuhan. Pulihkan dan sembuhkan secara ajaib Tuhan. Bapak, dari ujung kepala sampai telapak kaki dengan keadaan yang sehat Tuhan. Pulihkan, sembuhkan bagian suknya Bapak. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Allah sanggup menyembuhkan segala penyakit dalam tubuh Pak Hendra Winata Tuhan. Bapak, kami juga berdoa beri dia kesehatan lebih lagi Bapak. Jadikan dia imam yang terbaik untuk istri, anak, mantu, dan cucunya Tuhan. Supaya satu keluarga boleh setia melayani Engkau Bapak. Engkau pakai kehidupan Pak Hendra Winata untuk kemuliaan nama-Mu Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang ada di family ministry Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk Pak Joni Tuhan. Si Dennis Tuhan yang kemarin kecelakaan Tuhan, pulihkan, sembuhkan secara ajaib Tuhan. Besok dia akan operasi Tuhan, supaya asi darahnya terbaik, supaya besok operasinya boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Kami percaya kuasa bisa Engkau sanggup Tuhan, pulihkan dan sembuhkan secara ajaib Tuhan. Supaya besok operasinya boleh berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu Bapak. Dia akan beri dia kekuatan, pulihkan secara ajaib Tuhan. Waktu-Mu yang terbaik, mantunya Pak Joni boleh, Denny dan istrinya boleh melangsungkan pernikahan Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Waktu-Mu yang terbaik, Pak Dennis juga boleh dipulihkan lewat operasi ini Tuhan. Semua ada rencana-Mu Bapak. Kau juga berkati Pak Joni sebagai kepala rumah tangga, juga beri teladan sebagai imam Tuhan untuk istri, anak, mantu, dan cucunya Tuhan. Supaya satu keluarga boleh setia melayani Engkau Bapak. Jadikan Pak Joni teladan-Mu yang terbaik Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa Bapak. Engkau juga cukupkan kebutuhan Pak Joni Tuhan. Bapak, kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang tidak sempat hadir Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Kesibukan apapun juga Engkau berkati Tuhan. Sebagai pelayan-Mu yang setia Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Sebagai ibu rumah tangga juga Engkau berkati. Sebagai kepala rumah tangga juga Engkau berkati Tuhan. Supaya satu keluarga kami boleh setia melayani Engkau Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang tidak sempat hadir Tuhan. Supaya besok juga Engkau buka ketuk hati mereka. Supaya mereka boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji, memuliakan Engkau dan mendengar sabda-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman kami yang sakit Engkau sembuhkan, yang masalah Engkau buka jalan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Pulihkan, kembalikan bangsa kami. Adakan hujan pertobatan buat bangsa kami Tuhan.
Sementara ini yang memimpin Bapak Jokowi Tuhan, Engkau beri hikmah pewahyuan lebih lagi Tuhan. Supaya bangsa kami ada perubahan, ada terobosan yang begitu dahsyat. Indonesia tetap maju, Indonesia tetap bersatu padu Tuhan. Tidak ada perpecahan, tidak ada pemusuhan antar suku bangsa Tuhan. Bapak, kami juga pulihkan keadaan ekonomi kami, politik, sosial Tuhan. Banyak yang terjadi gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang Tuhan, kami dengar di berita Tuhan. Tapi kami percaya yang selalu kami mengandalkan Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Supaya kami semua boleh mengharapkan kepada Engkau Tuhan. Engkau sumber jawaban dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau satu-satunya penolong kami Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk bulan Oktober ada pelantikan Prabowo sebagai presiden Tuhan. Ini adalah Engkau yang tunjuk yang terbaik buat bangsa kami Tuhan. Pulihkan, kembalikan bangsa kami. Adakan Pak Prabowo juga boleh mengenal Engkau supaya hidupnya boleh berkenan kepada Engkau Tuhan. Adakan hujan pertobatan untuk Prabowo Tuhan sebagai pemimpin bangsa kami Tuhan. Supaya pemimpin bangsa kami baik presiden, wakil presiden boleh bekerja sama Tuhan untuk memimpin bangsa kami Tuhan. Supaya negara kami ada kesatuan Republik Indonesia Tuhan. Supaya umat-umat-Mu bebas beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Adakan hujan pertobatan buat bangsa kami. Semua lutut akan berteru, semua lidah akan mengaku bahwa Engkau Tuhan Juru Selamat dalam kehidupan kami masing-masing. Bapak, jadikan kami peserta-Mu Tuhan. Jadikan kami penjala-penjala manusia untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Di mana Engkau tempatkan kami berada. Supaya kami menjadi penginjil-penginjil yang berkenan kepada Engkau Bapak. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Kami juga berdoa untuk selamatkan jiwa anak-anak, dewasa muda Tuhan, orang tua maupun orang yang sudah lansia Bapak. Bapak, kami percaya kuasa-Mu luar biasa, pakai kami lebih lagi Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk negara-negara luar Tuhan. Shalom buat bangsa Israel Tuhan. Adakan hujan pertobatan buat Israel Tuhan. Ini adalah umat pilihan Engkau Tuhan. Bapak, kembalikan mereka dengan kasih mula-mula supaya mereka boleh bertobat sungguh-sungguh Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa, terobosan pasti terjadi buat Israel Bapak. Kami juga berdoa untuk Palestina, Rusia, Ukraina, dan Iran Tuhan. Yang masih ada peperangan Bapak. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Engkau mendengar jeritan kami supaya negara-negara luar ada kesatuan Bapak. Tidak ada perpecahan bangsa melawan bangsa Tuhan. Kami tidak mau Tuhan. Supaya bangsa bangkit. Bangsa kami boleh bangkit Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Bapak, kami percaya penuaian pasti terjadi di negara-negara luar Tuhan. Sebelum kedatangan-Mu kedua kali, selamatkan negara luar juga Tuhan. Kami percaya doa kami belum sempurna tapi Engkau sempurnakan. Haleluya, amin. Pak Joni. Amin. Terima kasih Bu Poni. Sama-sama. Untuk doa berkat, saya mohon Ibu Lydia Jumali untuk pimpin doa berkat buat kita semua. Belum dibuka mic-nya Bu. Bu Lydia, mic-nya belum dibuka. Berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Biar berkat-berkat Tuhan akan mengalir, sinar terang kemuliaan Allah akan menyertai. Dalam nama Yesus kami sudah menyerahkan semuanya. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Bu Lydia. Sebentar saya matikan dulu rekamannya.